Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Dewi Nuria dengan tugas ketujuh. Di sini aku akan menjelaskan menelaah buku guru, buku siswa, silabus, dan RPP. Langsung ke materi yang pertama, A. Buku guru. Buku guru merupakan pedoman bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian, serta pedoman penggunaan buku siswa. Buku guru berfungsi sebagai pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran. Isi buku guru yang pertama, pengalaman belajar bermakna. 2. Teknik penilaian peserta didik. 3. Informasi tentang kegiatan remedial dan pengayaan. 4. Kegiatan interaksi guru dan orang tua. B. Buku siswa. Buku siswa adalah buku panduan belajar peserta didik yang memuat materi pelajaran, kegiatan penyelidikan berdasarkan konsep, kegiatan sains, informasi, dan contoh-contoh penerapan sains dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi buku tersebut sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu. Juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran atau activities based learning di kelas. Isi buku siswa. Pada setiap bab dilengkapi dengan peta konsep, pengantar, dan bagian kegiatan peserta didik yang berupa eksperimen, non-eksperimen, diskusi, latihan soal, rangkuman, evaluasi, serta tugas. Pemetaan KI dan KD kurikulum 2013 SD pada pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar. KD kurikulum 2013 SD revisi 2018 terdapat dua struktur kurikulum yaitu kelompok A dan B. Kelompok A 1 pendidikan agama dan budi pekerti, 2 pendidikan kewarganegaraan, 3 bahasa Indonesia, 4 matematika, 5 IPA, 6 IPS. Kelompok B 1 seni budaya dan prakarya, 2 pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Buku guru dan siswa kelas 1. Semester 1 ada tema 1 sampai 4. Yang pertama tema 1 yaitu diriku dengan subtema 1 aku dan teman baru, subtema 2 tubuhku, subtema 3 aku merawat tubuhku, subtema 4 aku istimewa, tema 2 kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga, subtema 2 gemar menyanyi dan menari, subtema 3 gemar menggambar, subtema 4 gemar membaca. Untuk tema 3 kegiatanku, subtema 1 kegiatan pagi hari, subtema 2 kegiatan siang hari, subtema 3 kegiatan sore hari, subtema 4 kegiatan malam hari. Tema 4 keluargaku, subtema 1 anggota keluargaku, subtema 2 kegiatan keluargaku, subtema 3 keluarga besarku, subtema 4 kebersamaan dalam keluarga. Untuk semester 2-nya tema 5 sampai 8. Tema 5 pengalamanku dengan subtema 1 pengalaman masa kecil, subtema 2 pengalaman bersama teman, subtema 3 pengalaman di sekolah, subtema 4 pengalaman yang berkesan. Tema 6 lingkungan bersih, sehat, dan asri. Dengan subtema 1 lingkungan rumahku, subtema 2 lingkungan sekitar rumahku, subtema 3 lingkungan sekolahku, subtema 4 bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Tema 7 benda hewan dan tanaman di sekitarku. Dengan subtema 1 benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku, subtema 2 hewan di sekitarku, subtema 3 tanaman di sekitarku, subtema 4 bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Tema 8 peristiwa alam. Subtema 1 cuaca, subtema 2 musim kemarau, subtema 3 musim penghujan, subtema 4 bencana alam. Buku guru dan siswa kelas 2. Terdapat 8 tema. Yang pertama tema 1 hidup rukun. Dengan subtema 1 hidup rukun di rumah, subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain, subtema 3 hidup rukun di sekolah, subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Tema 2 bermain di lingkunganku. Dengan subtema 1 bermain di lingkungan rumah, subtema 2 bermain di rumah teman, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah, subtema 4 bermain di tempat wisata. Tema 3 tugasku sehari-hari. Dengan subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah, subtema 2 tugasku sehari-hari di sekolah, subtema 3 tugasku sebagai umat beragama, subtema 4 tugasku dalam kehidupan sosial. Tema 4 aku dan sekolahku. Subtema 1 tugas-tugas sekolahku, subtema 2 kegiatan ekstrakurikulerku, subtema 3 lingkungan sekolahku, subtema 4 prestasi sekolahku. Tema 5 hidup bersih dan sehat. Dengan subtema 1 hidup bersih dan sehat di sekolah, subtema 3 hidup bersih dan sehat di tempat bermain, subtema 4 hidup bersih dan sehat di masyarakat.
Tema 6 air, bumi, dan matahari. Subtema 1 air, subtema 2 bumi, subtema 3 matahari, subtema 4 alam sekitar kita. Tema 7 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1 hewan di sekitarku, subtema 2 merawat hewan, subtema 3 tumbuhan di sekitarku, subtema 4 merawat tumbuhan. Tema 8 keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1 aturan keselamatan di rumah, subtema 2 menjaga keselamatan di rumah, subtema 3 aturan keselamatan di perjalanan, subtema 4 menjaga keselamatan di perjalanan. Buku guru dan siswa kelas 3 terdapat 8 tema. Tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pertumbuhan hewan, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, menyayangi tumbuhan, menyayangi hewan. Tema 3 benda di sekitarku. Aneka benda di sekitarku, wujud benda, perubahan wujud benda, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Tema 4 kewajiban dan hakku. Kewajiban dan hakku di rumah, kewajiban dan hakku di sekolah, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Tema 5 cuaca. Keadaan cuaca, perubahan cuaca, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, cuaca musim dan iklim. Tema 6 energi dan perubahannya. Sumber energi, perubahan energi, energi alternatif, penghematan energi. Tema 7 perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi produksi pangan, produksi sandang, teknologi komunikasi, teknologi transportasi. Tema 8, Praja Muda Karana. Aku anggota pramuka, aku anak mandiri, aku suka berpetualang, aku suka berkarya. C. Silabus. Istilah silabus telah dikenal dan digunakan dalam dunia pendidikan. Definisi silabus dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada mata pelajaran atau tema tertentu dalam pelaksanaan kurikulum. Silabus dibuat oleh guru untuk memberikan gambaran garis besar proses pembelajaran dalam satu semester. DRPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Rencana pelaksanaan pembelajaran berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan ataupun tidak karena proses pembelajaran bersifat situasional. Apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan.